Chapter 1006. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat ini. Jadi, ada 9 orang di peron batu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan memandang orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman hancur emas harimau singa. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak akan mudah menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang itu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak dapat dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang Do Huang 6. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Doki ini akhirnya kelelahan tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron itu, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga. Jinxi melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinxi. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinxi berkedip dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke arah kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkus saat melihat Jinxi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan menderita karenanya. Jinxi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jinxi setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit.
Ini berlanjut untuk sementara waktu, langkah kaki mereka mengikuti Jin Si sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat zat seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan waktunya pasang energi berada pada puncaknya. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke tubuh Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiaoyan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikuti. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat melihat Xiaoyan tiba di paviliun batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, karena cedera internal tetua Jin Si. Xiaoyan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa.
Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, "Kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam?" Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Harus diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? "Aye, saya bisa melihat sedikit." Xiao Yan sedikit mengangguk. "Apakah kamu yakin bisa mengobatinya?" Jin Si mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. "Aku bisa melihatnya." Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan begitu saja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. "Bagaimana itu?" Jin Gu di samping buru-buru bertanya. "Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya." Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi." Retak. Meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa celah saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas, "Kamu, Mr. Xiao Yan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku." Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa dibentuk. Jin Si dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Dozong." Sua. Tatapan yang berpaling dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Chapter 1007. Jin Si menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan-lahan berkata, "Kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Do Huang bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Dozong." Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini.
Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh paviliun petir angin untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Si? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Si diarahkan ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun yang besar, juga merupakan tempat racun api paling padat. Kepahitan di wajah Jin Si menjadi lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga dalam tetua Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tetua Jin Si, kamu tidak dapat menahan korosi racun api gunung surga. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang 9. Bagaimana saya bisa menahannya? Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani masuk ke dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, masih tidak ada cara untuk menangani api surgawi. Jin Si tersenyum saat menjawab. Alis Xiaoyan terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki gunung mata surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Si ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung dari suku tikus penelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar jika saya menyadari bau menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah jin yang lebih tua bermaksud membuatku pergi ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang? Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya kami temukan tikus penelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus penelan emas yang mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus penelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu Penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Ini adalah gunung mata surga, wilayah dari tikus penelan emas. Dengan Penatua Jin Gu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang melarikan diri, bukan? Xiaoyan terkekeh. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Lama kemudian sebelum akhirnya dia mengangguk. Dia dengan lemah berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan.
Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat Xiaoyan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiaoyan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus penelan emas milikku di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan hal ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas tua. Xiaoyan mengangguk, menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya dan tertawa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar mampu menerobos kelas Do Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Ini yang terbaik, kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiaoyan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiaoyan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan suku tikus penelan emas kami dengan susah payah. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan emas kami melonjak. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama menikmati manfaatnya. Berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah, membuatmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka turun. Meskipun ini adalah tempat harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya berkembang dari Dozong bintang 5 menjadi Dozong bintang 7 dalam waktu 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum saat menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiaoyan, kemungkinan besar kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang alkemis tingkat 7 dari Central Plains, sepertinya harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itulah yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Terjadi pertengkaran. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengangkat alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiaoyan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain.
Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk kolam darah gunung surga tidaklah berarti. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan dua orang lainnya tidak ikut berdebat saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Karenanya, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Doki yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api sepertinya muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusi tidak berjalan mulus. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan tiga orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. "Izinkan saya." Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. "Apa menurutmu lebih baik dia menarik diri?" Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. Dua sisanya tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Karenanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menghantam dada pria berpakaian putih itu. Grup, seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya tersisa 8 orang. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang roboh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Chapter 1008. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu roboh di atas batu yang sangat besar. Tubuhnya berlumuran darah dan bergerak-gerak tanpa sadar. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Do Huang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk dengan paksa menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu orang ini dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat mencair. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, "Bukankah sekarang ada jumlah orang yang tepat?" Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu sangat sombong. Sepertinya paviliun petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti itu."
Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan di nada Feng King Air. Dia berkata, ini hanya kasus yang dimakan orang lemah. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada paviliun petir angin karena telah menggerakkan beberapa elit Gaozong untuk mengelilingi saya. Sulit untuk menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat tingkat apa Anda di gunung mata surga ini. Tempat bantuan eksternal tidak bisa dijangkau. Kilatan dingin melintas di mata Feng King Air saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng King Air marah. Namun, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia melirik ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada jumlah energi yang terbatas di dalam kolam darah gunung surga. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng King Air setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tampilan berseri-seri, kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut, saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Itu kokoh dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat untuk mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut dan tak terdengar dengan lembut dipancarkan dari mulut Nalan Yanran. Namun, secara tidak sengaja masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras saat dia merasakan Xiao Yan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terpancar dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul dengan liar di langit. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit ini. Mengikuti kemunculan pusaran energi warna-warni yang sangat besar di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain warna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan putaran spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal lengan di beberapa batu besar di tengah gelombang suara cici. Doki yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiao Yan. Tubuh mereka seperti bebatuan yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang.
Segera, spiral itu berhenti sejenak sebelum cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya kuat muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya adalah mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka memandang puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jinxi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus penelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi sepasang sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Anda harus segera menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Iya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan menariknya. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut besar gunung berapi itu dipenuhi dengan energi warna-warni yang pekat. Itu tampak sangat cantik. Apalagi yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih dapat melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Ekspresi panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan ke tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas, dia secara tidak sengaja berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam kolam darah, mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya adalah bagian bawah kolam darah. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak dapat dianggap terlalu besar.
Namun, itu lebih dari cukup untuk menampung Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiaoyan merasa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang pekat perlahan dipancarkan seperti asap. Sungguh layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah mengejutkan dari energi yang dikumpulkan berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh kenalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda." Nalan Yanran sedikit mengangguk. Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiaoyan sambil berbisik, "Terima kasih banyak, kamu. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiaoyan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu dari yang disebut dua sekte. Xiaoyan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke kolam darah dengan suara keras. Mulut gunung berapi secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk dengan gila-gilaan, membentuk badai bersiul dalam prosesnya harap buka. Chapter 1009. Hal pertama yang Xiaoyan rasakan setelah mengisi ke kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Hijau giok doki berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, dia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiaoyan masih bisa merasakan samar-samar bahwa ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tulang emas tua muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiaoyan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, ia merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung berapi di mana racun api paling liar dan ganas. Xiaoyan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sangat berbeda. Gunung berapi pegunungan mata surga ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Racun.
Api yang terakumulasi sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Dozong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah itu dengan paksa dikeluarkan oleh nyala api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya secara bertahap melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu secara samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Jumlah besar cairan berwarna merah yang ada sepertinya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas tua di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Kesungguhan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dengan hati-hati dia berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari belasan meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan saat dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik terang berwarna abu-abu. Di bawah Xiao Yan ada permukaan yang tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat,
kental, berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, itu segera memancarkan gelombang suara cici. Bintik-bintik berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api mengalami kesulitan masuk ke tubuh Xiaoyan karena kehadiran Glazed Lotus Heart Flame ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun api dihilangkan. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya saling melekat. Jika Xiaoyan tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, tidak mungkin dia memisahkannya dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi di sepanjang rute metode mantra api Qi. Selama peredaran darah, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Saat mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energi. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiaoyan tampak berubah menjadi warna merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya berubah menjadi sangat fleksibel saat menyerap energi berwarna darah. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiaoyan memiliki beberapa keraguan sebelumnya tentang tempat ini dapat membantunya menerobos kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap Xiaoyan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Do Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiaoyan duduk, bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya tampak seolah-olah tidak akan pernah bisa padam karena dengan kuat melindungi Xiaoyan. Gelombang energi merah darah yang kental di sekitar nyala api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiaoyan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Do Huang dan kelas Do Zong. Kekuatan Xiaoyan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Chapter 1010. Bagian bawah kolom darah yang berwarna merah gelap membara benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu.
Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam api kemerahan. Itu sangat menarik. Jika seseorang melihat lebih dekat, sebuah sosok duduk bersila akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiao Yan yang memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tubuh yang tidak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah tua menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, untungnya tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Karenanya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Selama penyerapan yang cepat dan sengit ini, Doqi dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui nadinya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasa kesal. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan Doqi di dalam tubuhnya. Mentalitas Xiao Yan yang tenang membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius yang membuat tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya secara bertahap berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih tebal. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Do Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil mendobrak Xiao Yan melalui kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Do Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut sedikit, dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya,
Itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual, 3000 tubuh ilusi petir, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena dia menekannya, tapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan tidak yakin bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini melakukan kontak dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi tersebut. Beruntung api hati jatuh melindungi avatar itu. Kalau tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan itu segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan kehalusan, api hati jatuh, kemungkinan besar avatar tersebut akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan dapat melatih tubuh 3000 ilusi petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam paviliun petir angin, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu 10 kali lebih cepat. Celah ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Jin Si. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik tidak bisa disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlangsung lama. Xiao Yan hanya benar-benar rileks saat melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Do Huang bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan naik ke Do Zong. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menembus kelas Do Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Do Zong, sepertinya aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati.
Haruskah aku meminjam kekuatan Mr. Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Do Zong dan Do Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Do Zong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Do Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam, melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos ke kelas Do Zong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi sangat sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, telah benar-benar melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya.